Ini adalah part ke-40 membaca buku Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas, halaman 269. Mengatur kecepatan dan memimpin. Mengatur kecepatan digital, mencocokkan predikat, mencocokkan urutan akses visual atau auditory atau kinestetik, mencocokkan nada suara, mencocokkan tinggi nada, mengatur kecepatan analog atau menyamakan pernafasan, denyut, kelembapan kulit, posisi kepala, gerak-gerakan wajah, gerakan alis mata, besarnya pupil mata, ketegangan otot, pergeseran bobot tubuh, gerakan kaki, penempatan anggota-anggota tubuh, hubungan-hubungan ruang, gerak-gerik tangan, gerak-gerakan tubuh lewat ruang, postur tubuh. Mengatur kecepatan, lalu cobalah cara lain dan jadikanlah perubahan Anda tidak terlalu radikal. Kalau ketika Anda berupaya memimpin seseorang, ia tidak mengikuti Anda, itu berarti Anda belum meraih cukup simpatinya. Kembangkanlah simpati lebih besar dan cobalah lagi. Kusarankan dia menelaah kehidupan sesamanya, seolah-olah sedang bercermin dan mencontoh sesamanya. Terence. Apakah kunci meraih simpati? Fleksibilitas. Ingatlah, hambatan terbesar terhadap simpati adalah berpikir bahwa lawan bicara Anda mempunyai peta yang sama seperti peta Anda. Bahwa karena Anda memandang dunia begini, ia pun memandangnya demikian. Komunikator yang sangat baik jarang sekali membuat kekeliruan ini. Mereka tahu mereka harus mengubah bahasa mereka, nada suara mereka, pola bernafas mereka, gerak-gerik mereka, hingga mereka temukan pendekatan yang sukses dalam mencapai hasil akhir mereka. Kita lanjut guys. Jadi ada pengumuman di masjid. Kalau Anda gagal berkomunikasi dengan seseorang, sungguh menggoda untuk mengasumsikan bahwa ia itu orang tolol tak berharapan yang tidak mau mendengarkan nalar. Tetapi itu boleh dikata menjamin Anda tak akan pernah dapat meyakinkannya. Lebih baik Anda ubah kata-kata Anda dan perilaku Anda hingga cocok dengan modelnya tentang dunia. Suatu aspek penting dari NLP adalah bahwa makna komunikasi Anda adalah respon yang Anda bangkitkan. Tanggung jawab komunikasi terletak di pundak Anda. Kalau Anda berusaha membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu dan ia melakukan yang lain, yang salah adalah komunikasi Anda. Anda tidak menemukan cara untuk menyampaikan pesan Anda. Ini mutlak penting dalam apapun pekerjaan Anda, umpamanya mengajar. Tragedi terbesar dalam pendidikan adalah bahwa kebanyakan guru itu menguasai bidangnya tetapi tidak mengenal murid-muridnya. Mereka tidak tahu bagaimana murid-murid mereka memproses informasi, mereka tidak tahu sistem representasi murid-murid mereka, mereka tidak tahu bagaimana cara kerja pikiran murid-murid mereka. Guru yang terbaik secara naluriah mengetahui bagaimana caranya mengatur kecepatan dan memimpin. Mereka mampu meraih simpati sehingga pesan mereka sampai. Tetapi tidak ada alasan mengapa semua guru tidak bisa mempelajari hal yang sama. Dengan belajar mengatur kecepatan murid-murid, dengan belajar mempresentasikan informasi dalam bentuk yang dapat diproses dengan efektif oleh para murid, mereka bisa merevolusikan dunia pendidikan. Ada guru yang menganggap bahwa karena mereka menguasai bidang mereka, kegagalan apapun dalam komunikasinya adalah salah murid itu sendiri yang tidak mampu belajar. Padahal respon itulah bukan isi, makna komunikasi. Anda boleh saja mengetahui segalanya tentang dunia, tentang kekaisaran Romawi, Kudus, tetapi kalau Anda tidak bisa meraih simpati, kalau Anda tidak bisa menerjemahkan informasi itu dari peta Anda ke peta orang lain, pengetahuan Anda percuma saja. Itulah sebabnya guru terbaik adalah mereka yang meraih simpati. Ada kisah tentang sebuah ruang kelas di mana semua anak-anaknya sebagai anak nakal mengatur untuk menjatuhkan buku-buku mereka persis pukul 9 pagi agar guru mereka marah. Tanpa ragu-ragu sang guru meletakkan kapurnya, mengambil sebuah buku dan juga menjatuhkannya. "Maaf ya, ibu terlambat," katanya. Setelah itu semua muridnya betul-betul mendengarkannya. Jadi meniru gitu kan. Para pendiri NLP memberikan contoh yang mempesona tentang bagaimana seharusnya cara kerja pendidikan itu. Ada seorang siswa perekayasaan yang sistem representasi utamanya adalah kinestetik. Pada mulanya ia kesulitan belajar membaca skema listrik. Ia merasa topik tersebut sulit dan membosankan. Pada
Pada dasarnya ia kesulitan memahami konsep-konsep yang dipresentasikan secara visual. Lalu suatu hari ia mulai membayangkan seperti apa rasanya menjadi elektron melayang-layang lewat sirkuit yang ia lihat di diagram di depannya. Ia bayangkan berbagai reaksi dan perubahan dalam perilakunya sementara ia berhubungan dengan komponen-komponen dalam sirkuit tersebut yang dilambangkan dengan karakter pada skemanya. Hampir seketika diagram itu lebih masuk akal baginya. Ia bahkan mulai menyenanginya. Masing-masing skema memberinya petualangan baru. Itu benar-benar menyenangkan sehingga akhirnya ia menjadi seorang insinyur. Ia sukses karena ia mampu belajar lewat sistem representasi kesukaannya. Hampir semua anak yang gagal dari sistem pendidikan kita itu sesungguhnya mampu belajar. Hanya saja kita yang belum belajar bagaimana caranya mengajari mereka. Kita tidak pernah meraih simpati mereka dan tidak pernah mencocokkan strategi belajar mereka. Sejauh ini saya selalu menekankan pengajaran karena ujung-ujungnya itulah yang kita semua lakukan, entah itu di rumah kepada anak-anak atau di tempat kerja kepada para karyawan atau rekan sekerja. Yang efektif di ruang kelas juga efektif dalam ruang rapat atau ruang keluarga. Ada hal mengagumkan terakhir tentang keajaiban simpati. Inilah keterampilan yang paling mudah diakses di dunia. Anda tidak membutuhkan buku teks dan Anda tidak membutuhkan kursus. Anda tak perlu berpergian untuk belajar di kaki seorang pakar. Dan Anda tidak perlu meraih gelar. Peralatan yang Anda butuhkan hanyalah mata, telinga, indera perasa, indera pengecap, dan indera untuk membawi. Anda bisa mengembangkan simpati sekarang juga. Kita selalu berkomunikasi dan berinteraksi. Simpati hanyalah melakukan keduanya dengan cara yang seefektif mungkin. Anda bisa mempelajari simpati ketika sedang menantikan pesawat dengan menyamakan diri dengan orang-orang yang sedang sama-sama menunggu. Anda bisa menggunakan simpati ke toko kelontong. Anda bisa menggunakannya di tempat kerja Anda dan di rumah. Kalau ketika Anda menjalani wawancara lamaran kerja, Anda samakan diri dengan sang pewawancara, ia pasti akan langsung menyukai Anda. Gunakanlah simpati dalam bisnis untuk menciptakan simpati seketika di mata para klien. Kalau Anda ingin menjadi komunikator ulung, Anda tinggal belajar bagaimana caranya memasuki dunia orang lain. Anda sudah mempunyai segala yang Anda butuhkan untuk melakukannya sekarang. Ada lagi cara untuk meraih simpati. Ciri-ciri khas yang membantu menentukan pilihan-pilihan yang dibuat orang, yaitu bab 14. Ciri khas kesempurnaan metaprogram. Dalam kunci yang tepat, seseorang bisa mengucapkan apapun. Dalam kunci yang keliru, tidak. Satu-satunya bagian yang pelik adalah penetapan kuncinya. George Bernard Shaw. Salah satu cara terbaik untuk menyadari keragaman yang mencengangkan dari reaksi manusia adalah berbicara kepada sekelompok orang. Anda mau tidak mau memperhatikan betapa beda orang bereaksi terhadap hal yang sama. Anda menceritakan kisah motivasional, yang satu akan terbuka, yang lain bosan setengah mati. Anda menyampaikan lelucon, yang satu tertawa terbahak-bahak, sementara yang lain tidak bergeming sedikit pun. Tentunya Anda berpikir bahwa masing-masing orang mendengarkan dengan bahasa mental yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah mengapa orang bereaksi demikian beda terhadap pesan yang serupa? Mengapakah yang satu melihat gelasnya sebagai separuh kosong sementara yang lain melihatnya sebagai separuh penuh? Mengapakah yang satu mendengarkan pesan dan merasa bangkit energinya, bersemangat dan termotivasi, sementara yang lain mendengar pesan yang persis sama tetapi tidak bereaksi sama sekali? Kutipan Shaw di atas tepat sekali. Kalau Anda berbicara kepada seseorang dengan kunci yang tepat, Anda bisa melakukan apapun. Kalau Anda berbicara kepadanya dengan kunci yang keliru, Anda tidak bisa melakukan apapun. Pesan yang paling menginspirasikan, pemikiran yang paling penuh wawasan, kritik yang paling intelijen adalah mutlak tiada artinya kecuali dipahami secara intelektual maupun emosional oleh orang kepada siapa pesan tersebut disampaikan. Itulah kunci utama bukan saja bagi kuasa pribadi, melainkan juga bagi persoalan-persoalan yang lebih luas yang harus kita konfrontasikan secara kolektif. Kalau Anda ingin menjadi ahli meyakinkan komunikator ulung dalam kehidupan bisnis maupun kehidupan pribadi, Anda harus tahu bagaimana caranya menemukan kunci yang tepat. Jalannya adalah lewat metaprogram. Metaprogram adalah kunci secara
Metaprogram adalah kunci cara seseorang memproses informasi. Metaprogram adalah pola-pola internal yang berkuasa yang membantu menentukan bagaimana ia membentuk representasi internalnya dan mengarahkan perilakunya. Metaprogram adalah program-program atau penyortiran internal yang kita gunakan dalam memutuskan mau memperhatikan apa. Kita distorsikan, kita hapuskan, dan kita generalisasikan informasi karena pikiran sadar kita hanya bisa memperhatikan sekian banyak informasi sekaligus. Otak kita memproses informasi mirip seperti komputer memproses informasi. Dibutuhkan jumlah data yang fantastis yang diorganisasikan menjadi suatu konfigurasi yang masuk akal bagi orang yang bersangkutan. Sebuah komputer tidak dapat berbuat apa-apa tanpa perangkat lunaknya yang memberikan struktur untuk melaksanakan tugas yang spesifik. Metaprogram beroperasi mirip seperti itu dalam otak kita. Metaprogram memberikan struktur yang mempengaruhi apa yang kita perhatikan, bagaimana kita memahami pengalaman-pengalaman kita, dan arah kemana kita dituntun. Metaprogram memberikan dasar kita memutuskan sesuatu itu menarik atau membosankan, potensi berkat atau potensi ancaman. Untuk berkomunikasi dengan komputer, Anda harus memahami perangkat lunaknya. Untuk berkomunikasi efektif dengan seseorang, Anda harus memahami metaprogramnya. Orang mempunyai pola perilaku dan mereka mempunyai pola yang mana mereka mengorganisasikan pengalaman mereka untuk menciptakan perilaku-perilaku tersebut. Hanya lewat memahami pola-pola mental tersebut Anda bisa berharap menyampaikan pesan Anda, entah yaitu berusaha meyakinkan seseorang untuk membeli sebuah mobil atau untuk memahami bahwa Anda betul-betul sayang kepadanya. Walaupun situasinya bisa bervariasi, atau suatu struktur yang konsisten dalam bagaimana orang memahami segalanya dan mengorganisasikan pikiran mereka. Metaprogram pertama adalah melibatkan kecenderungan mendekati atau menjauhi. Semua perilaku manusia berkisar di seputar desakan untuk mendapatkan kesenangan dan menghindari kepedihan. Anda jauhi korek api yang menyala agar terhindar dari kepedihan jari terbakar. Anda duduk menyaksikan matahari terbenam yang indah karena Anda mendapatkan kesenangan dari tontonan surgawi yang penuh kemuliaan itu, sementara siang berubah menjadi malam. Demikianlah pula lah halnya dengan tindakan-tindakan yang lebih mendua, yang seseorang mungkin saja berjalan kaki 1 mil ke tempat kerjanya karena ia senang berolahraga, yang lain mungkin saja berjalan karena ia menderita fobia masuk ke dalam mobil, yang seseorang mungkin saja membaca Faulkner, Hemingway, atau Fitzgerald karena ia senang prosa dan wawasan mereka. Ia dekati sesuatu yang memberinya kesenangan. Yang lain mungkin saja membaca karya penulis yang sama karena ia tidak mau orang menganggapnya tidak berpendidikan. Ia lebih berusaha menghindari kepedihan daripada mengejar kesenangan. Ia menjauhi sesuatu, bukan mendekati sesuatu. Seperti halnya dengan metaprogram lain yang akan saya bahas. Proses ini tidaklah mutlak. Saya orang mendekati hal tertentu dan menjauhi hal-hal. Semua orang mendekati hal tertentu dan menjauhi hal-hal lainnya. Tidak seorang pun bereaksi sama terhadap setiap stimuli. Walaupun semua orang mempunyai cara yang dominan, kecenderungan yang kuat terhadap program yang satu atau yang lain. Ada orang yang cenderung energik, pengambilan resiko yang sangat ingin tahu. Mungkin mereka merasa paling leluasa ketika mendekati sesuatu yang membangkitkan semangat mereka. Ada orang yang cenderung hati-hati, curigaan, dan melindungi diri. Mereka pandang dunia sebagai tempat yang lebih berbahaya. Mereka cenderung mengambil tindakan-tindakan menjauhi hal-hal yang berbahaya atau mengancam daripada mendekati hal-hal yang mengasihkan. Untuk mencari tahu kemana orang bergerak, tanyakanlah apa yang mereka inginkan dalam suatu hubungan, sebuah rumahkah, mobil, pekerjaan, atau yang lain. Apakah mereka menjelaskan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka tidak inginkan? Itu saja dulu guys. Besok kita akan sambung ke halaman 276. Sekian, bye-bye.